Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru semuanya, saya akan melanjutkan tutorial Google Form, yaitu cara memasukkan soal ke dalam Google Form. Nah, setelah kita membuat tema, kemudian judul ulangan, kemudian nama siswa, ya, baik yang ditulis langsung oleh siswa maupun yang dipilih, kemudian kelas dan password. Nah, di bagian yang kedua kita akan menuliskan soal. Nah, untuk menuliskan soal ini bisa diketik langsung atau bisa juga copy paste. Sekarang misalkan ini soal yang pertama. Nah, soalnya sudah saya buat di Microsoft Word. Nah, tinggal memindahkan saja ke sini, yaitu dengan cara copy paste. Oke, kita mulai. Untuk memasukkan soal ke dalam Google Form, kita buka dulu Microsoft Word-nya di mana soal itu berada. Nah, soal yang akan dimasukkan ke dalam Google Form itu tidak perlu pakai nomor. Jadi ini nomornya dihapus saja. Kemudian tidak perlu juga pakai option ABCD-nya. Jadi ini juga dihapus saja. Nah, soal ini sekarang tinggal copy paste. Di copy dulu, kemudian setelah di copy masuk ke Google Form, kemudian tinggal klik di sini, kemudian paste atau ditempel. Nah, ini soal ini sudah masuk. Kemudian untuk optionnya sama, copy paste juga. Buka Microsoft Word-nya, ini tinggal di copy, kemudian buka Google Form-nya, kemudian paste di sini atau tempel. Nah, proses pemasukan soal ke dalam Google Form ini sudah selesai. Nah, sekarang tinggal mengatur soal tersebut. Nah, yang pertama, soal ini misalkan wajib diisi, maka ini harus digeser ke sini. Kemudian soal ini misalkan diacak urutan opsinya, karena dalam pengaturan pada bagian yang pertama itu soalnya kalau nggak salah tidak diacak. Nah, sekarang yang diacak itu adalah optionnya saja. Kemudian berikutnya soal nomor 2. Nah, untuk menambah soal nomor 2 tinggal klik di sini tambah pertanyaan. Nah, kemudian soalnya nanti tinggal dimasukkan ke sini. Oke, kita lihat dulu soal di Microsoft Word-nya, ya. Nah, kalau membuat soal seperti ini, kemudian kalau kita copy paste ke dalam Google Form, ini pasti soalnya itu acak-acakan. Jadi tidak akan berurutan seperti ini. Nah, supaya soal tersebut itu rapi seperti ini lebih baik soal ini dibuat gambar. Nah, caranya untuk mengambil gambarnya yaitu dengan menggunakan sniping tool. Klik sniping toolnya, kemudian pilih new. Nah, kemudian ini di blok. Nah, kemudian soal tersebut sekarang itu diberi nama filenya, file. Nah, kemudian save. Kemudian saya di sini akan bikin dulu folder untuk soal, ya. Nah, soal. Nah, sehingga file-file gambar soal itu nanti ada di sini semua. Nama filenya di sini soal nomor 1. Save. Kemudian sekarang kembali ke Google Form. Nah, jadi pertanyaannya ini tidak di copy paste seperti ini, tapi kita impor gambar tadi. Nah, dengan cara klik gambar, ya. Kemudian pilih unggah, kemudian cari. Nah, tadi soalnya itu ada di sini. Ya, tinggal klik sini, kemudian klik open. Nah, gambarnya ini sudah masuk ke dalam Google Form. Kemudian baru sekarang memasukkan optionnya. Buka lagi Microsoft Word-nya, kemudian optionnya ini dihilangkan. Jadi ABC-nya dihilangkan dulu, ya. Nah, kemudian sekarang ini tinggal klik kanan, pilih copy, kemudian buka Google Form, kemudian tempel di sini. Optionnya ini udah masuk semua. Jadi kalau ini bentuknya gambar, nah kalau ini bentuknya itu tulisan. Kemudian berikutnya nomor 3. Nah, kita lihat dulu soal yang di Microsoft Word-nya. Nah, soal di Microsoft Word, kalau misalkan ada tulisan, di sini ada gambar. Nah, kalau yang seperti ini bisa dicampur untuk soalnya. Jadi yang pertama copy paste dulu.
yang bagian atas, kemudian masukkan ke dalam Google Form. Oh, tadi yang ketiganya ini belum ditambahkan ya. Tinggal klik tambah, kemudian di sini paste. Kemudian sekarang gambarnya. Nah, yang gambar ini dengan tulisan ini kita buat gambar. Nah, untuk membuat gambarnya kita gunakan sniping tool. Klik new, kemudian di blok ya. Kemudian selanjutnya tinggal disimpan nama filenya. Sini save as. Nah, ini sudah masuk ke folder soal ya. Ini soal nomor 3. Save. Nah, kemudian sekarang gambarnya tinggal ditambahkan. Klik di sini, kemudian unggah, kemudian klik soal nomor 3, kemudian di open. Nah, sekarang gambar ini sudah masuk ke dalam Google Form. Kemudian berikutnya tinggal optionnya. Buka lagi Microsoft Word-nya. Nah, optionnya ini yang lupa dihilangkan terlebih dahulu. Untuk menghilangkannya tinggal klik di sini ya. Kemudian pilih none. Kemudian selanjutnya tinggal copy. Kemudian paste di sini. Kemudian ini juga wajib dijawab dan urutannya juga itu diacak. Nah, itu cara membuat soal gabungan antara tulisan dan gambar. Kemudian sekarang soal nomor 4. Nah, untuk pertanyaannya kita lihat dulu soalnya. Apakah bisa langsung copy paste atau harus dirubah dulu ke dalam bentuk gambar. Tinggal klik di Microsoft Word. Nah, kalau kita lihat tulisannya di sini ada eksponennya. Nah, kalau ada eksponennya ini kalau di copy paste langsung itu akan acak-acakan. Nah, untuk soal yang seperti ini lebih baik dibuat gambar terlebih dahulu. Ya, sama seperti tadi caranya dengan menggunakan sniping tool, kemudian pilih new. Nah, kemudian tinggal di blok. Setelah di blok, kemudian disimpan. Save as. Nah, kita namakan soal nomor 4. Klik save. Nah, kemudian buka Google Form. Nah, kemudian di sini pilih gambar. Kemudian cari. Nah, ini soal nomor 4. Klik open. Nah, soal nomor 4 ini sudah masuk. Kemudian optionnya kita lihat. Nah, di sini optionnya juga ini ada pangkat-pangkatnya. Nah, kalau kita masukkan ini pangkatnya itu biasanya turun. Nah, lebih baik untuk optionnya juga ini dirubah ke dalam bentuk gambar. Nah, untuk merubahnya ini berarti harus satu persatu. Jadi kalau optionnya 5 berarti kita sniping tool satu-satu. Jangan lupa optionnya ini dihilangkan. Nah, saya pisah-pisahkan dulu ini ya. Oke, kita sniping tool untuk jawaban yang A ya. Kemudian di sini simpan. Nah, dikasih misalkan di sini soal nomor 4A. Jadi A ini adalah optionnya. Klik save. Kemudian berikutnya jadikan gambar juga ini dengan cara klik new, kemudian di blok. Nah, jangan lupa dikasih nama. Nah, namanya biar sama ya. Klik di sini. Nah, yang A-nya kita ganti dengan B, jadi option B.
Oke, optionnya sini semua sudah dirubah ke dalam bentuk gambar. Pilih lagi ke Google Form. Sekarang untuk opsinya itu tidak bisa di copy paste seperti tadi nomor 1, 2, dan 3. Di sini klik, pilih gambar, kemudian untuk option A itu adalah yang ini, klik open. Nah, ini opsinya kita hapus saja. Kemudian untuk yang B nya, klik tambah opsi ini ya, kemudian pilih gambar, cari untuk option B. Nah, sekarang optionnya ini sudah masuk semua. Nah, untuk contoh ini saya cuman mencontohkan 4 soal saja ya. Kemudian berikutnya memberikan skor untuk setiap soal. Nah, kalau misalkan soalnya itu 4 buah, berarti setiap soal itu memiliki skor 25. Cara untuk memberikan skor atau poin, caranya tinggal klik di sini. Kemudian untuk soal ini kunci jawabannya itu adalah 0. Kemudian nah, poinnya di sini dikasih 25. Kemudian klik selesai. Di sini kunci jawabannya sudah ada ya. Dan poinnya adalah 25. Kemudian semua soal saya wajibkan untuk diisi ini ya. Kemudian optionnya itu diacak. Tinggal diklik di sini. Kemudian nomor 2, ini kunci jawabannya itu ini. Kemudian dikasih poin 25, klik selesai. Kemudian untuk nomor 2 juga ini wajib diisi. Jadi semua soal itu wajib diisi ya. Dan optionnya semuanya itu diacak. Nomor 3, kunci jawabannya itu ini. Kemudian poinnya 25, selesai. Nah, satu lagi. Tadi jangan lupa ya. Ini soalnya wajib diisi dan optionnya itu diacak. Kemudian untuk soal nomor 4, jawabannya itu yang ini ya. Ini kalau mau membatalkan tinggal diklik aja sini. Kemudian poinnya itu 25. Selesai. Kemudian jangan lupa nama ini harus wajib diisi ya, baik nama yang ditulis maupun nama yang dipilih. Nah, kalau sudah ada tanda bintang merah ini artinya jawaban itu wajib diisi. Kemudian kelas juga di sini wajib diisi, kemudian password wajib diisi. Oke, kita intip soal yang kita buat. Nah, di siswa itu nanti akan terlihat seperti apa. Nah, untuk mengintipnya tinggal diklik yang gambar mata atau prak tinjau. Klik di sini. Nah, soal yang kita buat itu terlihat di siswa itu adalah seperti ini. Kita coba misalkan mengisinya. Nama misalkan Asep Hidayat. Kemudian yang ini bebas saja. Kemudian misalkan kelasnya kelas 12 IPA 2. Nah, passwordnya tadi itu bimbel fisika gratis. Nah, udah terisi semua. Nah, kalau sudah terisi semua, siswa itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian di sini juga terlihat ada progres pengerjaan daripada soal. Jadi bagian yang pertama ini sudah dikerjakan semua. Nah, jadi sini progresnya itu sudah 50%. Karena di bagian yang pertama itu ada 4 isian, yaitu nama lagi ya, kemudian kelas dan password. Kemudian di soal juga ada 4 isian, sehingga progresnya di sini sudah 50% atau berada di tengah-tengah. Kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang mari kita mencoba untuk menjawab. Ini jawabannya itu 0. Kemudian kita salahkan 1 lah ya. Kemudian yang ini 720. Kemudian yang ini 1. Nah, pengerjaan ini selesai. Tapi kalau mau dilihat kembali, nah tinggal di scroll ke atas. Kalau ingin melihat ke bagian yang pertama, di sini klik kembali. Nah, ini bagian yang pertama isian. Klik berikutnya. Nah, kalau sudah yakin selesai, tinggal klik kirim dan progresnya itu sudah 100%.
Nah, di pengaturan, siswa diperbolehkan untuk melihat hasil ujiannya. Nah, untuk melihat hasil ujian atau untuk melihat skor hasil ujian, klik lihat sini. Nah, poinnya itu 75 karena tadi disalahkan 1. Kemudian jangan lupa kalau sudah ujian, Google Form-nya ditutup. Nah, cara menutupnya tinggal balik lagi ke sini. Nah, di sini ada jawaban ya. Kebetulan saya tuh sudah menjawab 2 kali. Nah, untuk menutup jawaban tinggal digeser ininya ke sebelah kiri. Kemudian nanti kalau misalkan mau memulai lagi ujian, digeser lagi ke sebelah kanan. Oke, tutorial bagian yang kedua selesai. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tutorial yang ketiga, yaitu cara mengolah nilai hasil ujian. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.